Baik, semangat pagi rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, eh, P-Network dari tanggal 16 November hingga, mohon maaf, tanggal 16 Oktober hingga tanggal 29 Oktober kemarin telah diselenggarakan convention di seluruh dunia walaupun secara bertahap. Dan tahap awal yang akan dilakukan adalah bagaimana website P-Network bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa. Nah, kalau kita lihat di FAQ di sini, ya, ini baru berapa bahasa? Inggris, Spanyol, Belanda, Prancis. Nah, sementara P ini sudah begitu dikenal di banyak negara. Nah, saya akan coba tunjukkan bagaimana cara menerjemahkan website ini ke dalam masing-masing negara, walaupun dari P-Network-nya sedang dirancang, website ini bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa. Nah, pertama-tama kita ke Chrome. Ini saya browsing website ini menggunakan browser Chrome. Di sebelah kanan ada titik 3. Lalu kita pilih setelan. Nah, kita lihat di sebelah kiri ada lanjutan, lalu ada bahasa. Nah, di sini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Lalu sesuaikan pemeriksaan ejaan. Ini nggak perlu. Lalu kita bisa coba setelah ini. Jadi kita klik kanan. Di sini kita bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi di sini tadi di terjemahan teman-teman aktifkan dulu. Di sini bisa tambah bahasa. Nah, teman-teman bisa tambah bahasa. Mau ditambahkan bahasa apa menurut bahasa kalian semua. Misalnya kalian yang dari Belanda, kalian yang dari Jerman, kalian yang dari Perancis, kalian yang dari eh, Arab Saudi, dari Kazakhstan, atau dari Rusia, Anda tambahkan dulu di sini bahasanya, ya. Bahasanya ditambahkan, lalu di sini kita setting gunakan fitur pemeriksaan ejaan untuk bahasa Indonesia, karena saya tinggal di Indonesia. Nah, selanjutnya kita tinggal klik kanan, lalu terjemahkan ke Indonesia. Nah, secara otomatis website ini sudah dalam bahasa Indonesia. Selamat datang di FAQ resmi P. P bukan uang gratis. P bukan uang gratis. Ini adalah proyek jangka panjang yang keberhasilannya bergantung pada kontribusi kolektif anggotanya. Ini bisa kita lanjutkan dan seterusnya. Nah, ketika kita ke home, ya, di sini di rumah, di sini juga sudah dalam bahasa Indonesia. Gitu. Nah, yang paling banyak orang ingin tahu biasanya adalah di FAQ terlebih dahulu. Ya, di FAQ kita bisa klik tadi. Di sini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman bisa gunakan itu menurut bahasa masing-masing. Jadi dengan bantuan Chrome, teman-teman bisa menggunakan bahasa negara masing-masing. Nah, apakah ini juga bisa berlaku untuk website lain? Kita coba sekarang. Kita coba buka tab baru, lalu kita ke Google. Kita akan coba lihat CryptoTab misalnya. CryptoTab.
Crypto Tab Browser. Ini adalah salah satu website luar negeri dan ini juga dalam bahasa Inggris. Nah, tentu bagi sebagian teman-teman yang mungkin kurang memahami bahasa Inggris, agak mengalami kesulitan dalam memahami website ini. Namun akan kita coba website ini kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia karena kita dari Indonesia. Caranya tinggal klik kanan, lalu pilih terjemahkan ke Indonesia. Nah, dengan serta-merta semua sudah dalam bahasa Indonesia. Penjelajahan cepat, solusi penjelajahan yang inovatif, CryptoTab, browser pertama di dunia dengan fitur pertambangan, hasilkan Bitcoin tanpa melihat dari menonton video, mengobrol, atau bermain game online. Bergabunglah dengan komunitas lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia yang sudah menikmati CryptoTab. Nah, CryptoTab ini aslinya semuanya bahasa Inggris, namun bisa kita terjemahkan dengan bantuan Chrome menggunakan bahasa Indonesia, sehingga teman-teman semua akan lebih mudah memahami bahasa Indonesia, walaupun ini juga diterjemahkan dengan Google Translate ya, tapi akan sangat membantu. Nah, misalnya di sini kita mau melihat penjelasan detail, satu contoh ini, ini tidak bisa diklik, yang bisa diklik coba kita cari. Lebih lanjut bagaimana cara menghasilkan, coba kita klik. Oh, rupanya dibawa ke Google, harus verifikasi. Kita batalkan terlebih dahulu. Bagaimana bekerja, menu video kita tidak akan tonton. Lalu, nah di sini ada FAQ. Ini aslinya dia masih dalam bahasa Inggris, walaupun tadi bahasa Indonesia di awal, itu sebenarnya sifatnya hanya sementara, tidak permanen ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa jadi ketika teman-teman kembali lagi, lu kok bahasa Inggris lagi? Ya, karena itu sifatnya hanya sementara. Nah, di FAQ ini kita bisa coba klik kanan dan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah menjadi bahasa Indonesia semua. Pertanyaan yang sering diajukan. Nah, gitu teman-teman. Ini salah satu bagaimana kita menerjemahkan website. Kita akan kembali lagi ke Pi ya. Di sini sudah dijelaskan semua. Misalnya kita pengen tahu tentang tim dari Pi Network. Itu siapa saja. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, di sini Nicholas Kokales, Kepala Teknologi, dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini ketika klik lebih lanjut, nah, di sini pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan teman-teman bisa baca sendiri. Lalu kita back, Dr. Seng Diovan, kita coba baca lebih lanjut siapa beliau. Nah, di sini kita bisa baca dalam bahasa Indonesia. Lalu kita coba satu lagi, yaitu Vincent McPhilip. Kita coba lebih lanjut. Nah, di sini kita bisa tahu persatu. Nah, dan yang terpenting adalah FAQ, teman-teman bisa tahu, dan juga di sini di white paper, di sini kita bisa tahu dengan jelas apa itu Pi Network, bagaimana didesain, bagaimana bekerja nantinya, bagaimana nanti akan menjadi cryptocurrency masa depan yang bisa diterima oleh orang seluruh dunia. Teman-teman bisa baca semua di white paper atau kertas putih Pi. Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman, tadi tinggal atur di Google Chrome, lalu setelan, lalu di sini ada lanjutan,
pilih bahasa, tambahkan di sini bahasa Indonesia, lalu di on kan untuk gunakan fitur menuliskan ejaannya di sini ya, di sini di on kan. Setelah itu teman-teman sudah bisa menggunakan menerjemahkan website ini dalam bahasa yang dimau. Itu. Nah, sebenarnya selain dari sini, dari mana lagi kira-kira teman-teman bisa menerjemahkan? Satu contoh seperti ini, saya kembali lagi ke depan, kembali ke home. Coba kita ke home. Nah, ini sudah dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi sebenarnya bisa kelihatan di atas itu ketika keluar terjemahan kita bisa pilih ke bahasa negara lain juga. Tadi coba kita refresh. Nah, ketika kita refresh dia kembali lagi ke bahasa Inggris. Kita akan coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, maksud saya di sini itu teman-teman juga bisa pilih bahasa lain. Jadi bahasa pokoknya memang bahasa Indonesia. Lalu di sini misalnya kita ingin menggunakan bahasa Jerman. Klik terjemahkan. Nah, di sini sudah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan ke bahasa Jerman. Nah, kita lihat coba ke sini. Nah, ini sudah diterjemahkan juga ke bahasa Jerman. Lalu kita coba refresh kembali. Kita akan coba pilih atau menggunakan bahasa yang lainnya. Kita ke home. Di home ini kita akan coba ini kembali ke bahasa aslinya, bahasa Inggris. Lalu terjemahkan ke di sini kita pilih lagi untuk bahasa lain, misalnya kita akan pilih ke bahasa Perancis misalnya. Kita cari bahasa Perancis. Perancis. Kita terjemahkan. Nah, ini sudah dalam bahasa Perancis. Coba ketika kita lihat white papernya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya bagi teman-teman yang berasal dari negara Perancis. Kita kembali lagi ke home, lalu kita refresh kembali. Kita refresh di sini. Akan kembali lagi websitenya ke dalam bahasa Inggris. Lalu kita akan terjemahkan ke bahasa yang lain. Pilih bahasa. Ini misalnya. Kita ingin terjemahkan ke bahasa Arab. Terjemahkan. Nah, di sini websitenya pun sudah berbahasa Arab. Luar biasa ya teman-teman. Dengan bantuan ini kita bisa menerjemahkan hampir semua website ke dalam bahasa kita. Nah, kita coba satu lagi. Misalnya kita mau terjemahkan ke bahasa Rusia. Kita cari Rusia, terjemahkan. Nah, dahsyat bukan? Bagaimana white papernya? Sama juga sudah diterjemahkan ke bahasa Rusia. Nah, coba kita refresh kembali. Kita refresh ke home. Nah, dia kembali lagi ke bahasa Inggris, ke bahasa awalnya. Jadi semudah itu teman-teman, bagaimana kita bisa mengakses sebuah website yang berbahasa asing, lalu bisa kita terjemahkan menurut bahasa kita dengan bantuan Chrome. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua untuk memahami sebuah website
terutama di beberapa hari ini, saya sedang ajak teman-teman untuk mengikuti perkembangan dari B-Network. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya banyak teman-teman yang lain yang mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.